Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan dari kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di mana kita sampai pada pembahasan tentang sebuah riwayat yang membahas tentang kisah Al-Khunsa. Kita baca dulu riwayatnya, kemudian kita akan jelaskan sebuah hal yang menarik, atau bisa kita katakan ada sesuatu yang aneh tentang kisah ini, ya. Wa an Abdurrahman bin Baghra ad-Dawsi an rajulin min Khuza'ah qala lamma ijtama'a an-nasu bil Qadisiyah da'at Khunsa bintu Amr an-Nakhaiyah baniha al-arba'ah. Dari Abdurrahman bin Baghra ad-Dawsi, dari seseorang dari Khuza'ah, kabilah Khuza'ah, beliau berkata, ketika orang-orang itu berkumpul untuk berperang di perang Qadisiyah. Perang Al-Qadisiyah itu adalah peperangan yang terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terjadi sekitar tahun 14 atau 15 Hijriah, sekitar itu. Maka da'at Khunsa bintu Amr an-Nakhaiyah. Khunsa bintu Amr an-Nakhaiyah, ini dicatat namanya karena ini nanti penting sekali di pembahasan berikutnya. Khunsa bintu Amr an-Nakhaiyah itu memanggil keempat putranya. Beliau berkata, faqalat ya baniya innakum aslamtum ta'i'in wa hajartu. Wahai anakku, wahai anak-anakku, sesungguhnya engkau masuk Islam dalam keadaan taat, wahajartum, dan kalian itu berangkat hijrah. Wallahi ma nabat bikumud dar, demi Allah kalian tidak jauh dari rumah. Wala akhamatkumus sanah, dan juga kekeringan tidak membuat kalian harus pergi dari daerah tempat tinggal kalian. Jadi kalau ada kekeringan, tentunya orang itu akan pergi mencari tempat yang tidak ada bencana kekeringan tersebut. Maka di sini Khunsa bintu Amr an-Nakhaiyah itu mengingatkan kepada anak-anaknya bagaimana nikmat yang telah Allah berikan selama ini kepada kalian. Kalian masuk Islam secara taat, kalian hijrah, kalian kemudian tidak pernah jauh dari rumah, tidak kemudian pindah ke tempat lain karena di daerah tempat tinggal kalian ini, yakni di sini itu ada terjadi bencana kekeringan, tidak pernah terjadi. Wala ardakumut tama', kemudian tidak pernah ketamakan itu mencelakakan kalian, karena kalian tidak pernah tamak. Wallahi alladzi la ilaha illahu, demi Allah yang tidak ada zat yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia. Innakum labanu rajulin wahid kama annakum banu imra'atin wahidah. Sesungguhnya kalian itu adalah anak-anak dari satu orang laki-laki yang sama, sebagaimana kalian itu adalah anak-anak dari satu perempuan yang sama. Ini juga dicatat perkataan Khunsa kepada keempat putranya, kalian adalah anak dari satu laki-laki dan anak dari satu perempuan. Ma khuntu abakum wala fadahtu khalakum, aku tidak mengkhianati ayah kalian dan aku juga tidak memalukan paman kalian, yakni saudaraku. Wala ghayartu nasabakum, dan aku tidak mengubah nasab kalian. Wala awta'tu harimakum, dan juga aku tidak menginjak-injak kehormatan kalian. Wallahi alladzi la ilaha illahu, demi ma khuntu ana. Wala awta'tu harimakum, dan aku juga tidak pernah menginjak-injak kehormatan kalian. Wala abahtu himakum, dan aku tidak melanggar kehormatan kalian. Ini bisa dimaknai demikian. Fa idza kana ghadan insyaallah, ketika besok insyaallah,
Faghdu liqitali aduwikum mustansirina Allah mustabsirin. Ketika besok peperangan, maka berangkatlah untuk menuju peperangan tersebut, perang Al-Qadisiyah yang tadi kita sebutkan. Lawanlah musuh-musuh kalian tersebut sembari meminta pertolongan kepada Allah dan meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ra'aitumul harba qad abdat saqaha wa qad darabat ruwaqaha. Ketika kalian melihat perang itu sudah muncul saqaha, yakni pasukan bagian belakangnya, wa qad darabat ruwaqaha, dan juga telah keluar pasukan bagian depannya, fatayammamu watisaha, maka kemudian ya berangkatlah, seranglah pasukan tersebut, wajalidu khamisaha, dan lawanlah pasukan tersebut. Pasukan di dalam bahasa Arab disebut khamis karena di kalangan bangsa Arab pasukan itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah bagian depan, yaitu al-muqaddimah atau yang juga disebut sebagai ruwaq. Kemudian bagian tengah yang juga disebut sebagai al-qalb. Kemudian bagian kanan yang juga disebut sebagai al-maimanah. Kemudian bagian kiri yang juga disebut sebagai al-maisarah. Kemudian bagian belakang yang disebut sebagai as-saq. Tazfaru bil maghnam was salama wal fawz wal karamah fi daril khuldi wal muqamah. Sungguh kalian akan sukses dengan ghanimah dan dengan keselamatan dan dengan keberuntungan dan dengan kemuliaan di negeri yang itu, negeri yang kekal abadi dan negeri yang disiapkan untuk tempat tinggal, yakni akhirat, yakni surga. Ini perkataan Khonsa, siapa namanya tadi? Khonsa bintu Amr An-Nakhaiyah kepada keempat putra beliau. Fansarafal fityah min indiha wa hum li amriha ta'iun. Maka berangkatlah keempat putranya tersebut dan mereka itu semua taat kepada perintah ibunya. Wa binusiha arifun, dan mereka mengetahui, memahami nasihat dari ibunya. Falamma laqul adu shadda awaluhum wa huwa yaqul. Ya, ketika mereka itu sudah bertemu musuh, ini berarti sudah di perang tersebut, perang Al-Qadisiyah. Maka mereka kemudian, anak yang pertama itu bersiap-siap, kemudian dia berkata, ya ikhwata, innal ajuzan nasihah qad asrobatna izda'atna al-barihah. Wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya wanita yang sepuh yang memberikan nasihat, yakni ibu mereka, qad asrobatna, telah memberikan nasihat yang menyentuh hati kita. Izda'atna al-barihah, ketika beliau memanggil kita, menyeru kita tadi malam, nasihatan zata bayanin wadihah, dengan sebuah nasihat yang memiliki penjelasan yang jelas, memiliki bayan yang jelas, bayanin wadihah. Fabakirul harbat darus al-kalihah, maka bersegeralah menuju perang yang sengit dan yakni al-kalihah ini, yang menggigit ini, yang sangat berat ini. Fa innama talquna 'inda as-sa'ihah min ali sasani kilaban nabihah. Sesungguhnya ketika kalian bertemu dengan musuh, inda as-sa'ihah, ketika ada orang yang berteriak, yakni ini seruan perang, ketika seruan perang sudah dikumandangkan, kemudian ketika kalian bertemu musuh min ali sasan, dari kalangan Al-Sasan, yakni orang-orang Persia, karena perang Al-Qadisiyah perang antara kaum muslimin dengan Persia pada saat itu di zaman Umar radhiyallahu anhu. Kilaban nabiha, maka yang sesungguhnya kalian temui itu adalah kilaban nabiha, anjing-anjing yang menggonggong. Qad aikonu minkum biwaqil jaiha, mereka sungguh sudah yakin, mereka sungguh telah yakin bahwa mereka akan mendapatkan musibah gara-gara kalian. Fa antum baina hayatin salihah, maka sungguh kalian itu di antara kehidupan yang salihah, au maitatin turithu ghunaman rabihah, atau kematian yang mewarisi, yakni ghunaman rabihah, mewarisi harta warisan yang itu menguntungkan. Baik, ini adalah syair
yang dikumandangkan oleh anak yang pertama ketika dia mau perang. Tsumma shadda alladhi yalihi wa huwa yaqul. Kemudian bersiap-siaplah anak yang kedua. Dia berkata, wallahi la na'sil ajuza harfan qad amaratna hadaban wa atfa. Demi Allah, kita tidak akan mendurhakai al-ajuz, wanita yang sepuh satu huruf pun, yakni ibu mereka, yang telah memerintahkan kita dengan penuh kecintaan dan penuh kasih sayang. Minha wa birran sadiqan wa lutfa. Kasih sayang, cinta dan kasih sayang dari beliau. Wa birran, dan kebaikan dari beliau. Sadiqan, kebaikan yang jujur. Wa lutfa, dan yakni lemah lembut dari beliau. Fabakirul harbat darusa zahfa, maka bersegeralah menuju perang yang itu sengit dan zahfa, yakni peperangan yang sudah mulai bergerak. Zahfa itu adalah istilah untuk pasukan yang bergerak. Pasukan yang bergerak itu disebut zahf. Hatta takufu ala Kisra kaffa, sehingga kalian itu bisa menghalangi orang-orang Alu Kisra, yakni Persia. Wa takshifuhum an himakum kashfa, dan kalian itu menghalau mereka, bisa menghalau mereka dari daerah terlarang kalian, yakni daerah dari negeri kalian. Itu disebut hima, yakni daerah terlarang, tidak boleh dimasuki musuh, karena ini mempertahankan daerah, betul tidak? Yani jangan sampai dimasuki oleh musuh. Inna naro at-taksira anhum dha'fa. Sesungguhnya kami melihat bahwa at-taksira anhum dha'fa, yakni meremehkan mereka atau tidak bersemangat untuk memerangi mereka, itu adalah sebuah kelemahan. Wal qatla fihim nazdatan wa urfa, dan kami melihat bahwa yakni memerangi mereka, menyerbu mereka, itu adalah sebuah perbuatan yang kesatria dan perbuatan yang ma'ruf, karena ini jihad syar'i. Jihad syar'i yaitu mereka diutus oleh Umar radhiyallahu anhu selaku ulil amri. Jadi kalau diutus oleh ulil amri itu jihad syar'i. Kalau melawan ulil amri maka ini tidak boleh, ya, ini tidak boleh. Tsumma shadda alladhi yalihi wa huwa yaqul. Kemudian anak yang ketiga berkata, bersiap-siap dan berkata, lasta li khansa wala lil akhzam wala li amrin dhis sana'il aqdam. Tidaklah untuk Khansa, ya, dan juga untuk Al-Akhzam, nama orang, dan juga untuk Amr, nama orang, dhis sana'il aqdam, yang mereka itu semua memiliki cahaya yang terdepan. Illam tazur fi ali jam'in al-a'jam. Kalau kalian itu tidak, yakni menyerbu mereka, yaitu alu jam'in al-a'jam, orang-orang non-Arab, yakni Persia yang dimaksudkan pada saat itu. Jam'a Abisasan, pasukannya Abisasan. Jam'a Rustum, pasukannya Rustum, komandan Persia, komandan perangnya Persia. Bikulli mahmudin liqa'i daygham madin alal hauli khidam muhidrim. Di setiap pertemuan yang bagus, yang baik, daygham, ada singa di situ. Madin alal hauli khidam muhidrim, yang bergerak menuju kepada kengerian. Khidam khidrim, yakni khidam itu bisa dimaknai pedang, bisa dimaknai kuda. Khidrim banyak. Jadi ini bisa dimaknai menyerbu kepada, maju kepada kengerian tersebut, yakni kepada perang, kuda-kuda yang banyak atau pedang-pedang yang banyak. Imma liqahrin ajrin aw maghnam. Ini semua dalam rangka untuk mendapatkan kemenangan yang disegerakan atau ghanimah, yakni kemenangan berarti. Aw lihayatin fis sabilil akram, atau untuk mendapatkan kehidupan di jalan yang mulia. Tafuzu fiha bin nasibil a'zam, yang kalian itu beruntung dengan mendapatkan bagian yang besar di situ, yakni mati syahid, maksudnya mendapatkan pahala yang besar. Ini syair yang disebutkan oleh anak yang ketiga. Sekarang anak yang keempat. Tsumma shadda alladhi yalihi wa huwa yaqul. Kemudian bersiap-siaplah anak yang keempat, dia berkata, innal ajuza dzatu hasbin wa jalat wan nadhril awfaqi wa ra'is sadat. Sesungguhnya wanita yang sepuh tersebut, yakni ibu mereka, yang memiliki tekad yang kuat dan kesabaran yang kuat, wan nadharil awfaq, dan pandangan yang luas, wa ra'yi sadat, dan pemikiran yang bagus. Qad amaratna bis sawabi war rasyad,
sungguh beliau telah memerintahkan kita dengan kebenaran dan dengan petunjuk, dengan bimbingan. Ini ketika memerintahkan mereka untuk berangkat perang, berangkat jihad syar'i. Nasihatan minha wa birran bil walad, sebagai nasihat dari beliau dan sebagai kebaikan untuk anaknya. Fabakirul harban nama'an fil adad, maka bersegeralah menuju perang dalam rangka untuk menambah jumlah pasukan. Ini menambah jumlah pasukan kaum muslimin. Imma liqahrin wa ihtiyazin lil balad, baik itu untuk kemenangan atau membuka negeri, yakni bisa menguasai negeri Persia, au maitatin turithu khuludan lil abad, atau untuk mendapatkan kematian yang bisa memberikan kepada kita kehidupan yang kekal selamanya, yang abadi, fi jannatil firdausi fi aishin rahat, di dalam surga firdaus, dalam kehidupan yang enak, dalam kehidupan yang menyenangkan. Ini syair dari keempat anaknya. Jadi satu persatu mereka mengucapkan syair kemudian maju. Kemudian itu yang pertama begitu, kemudian anak yang kedua mengucapkan syair kemudian maju perang, demikian seterusnya sampai anak yang keempat. Faqatalu jami'an, mereka semua berperang semuanya, hatta fatahallahu azza wa jalla lil muslimin, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Wa kanu yu'tuna alfain fayaji'una fayasubbunaha fi hujriha, dan mereka mendapatkan ghanimah 2000 pada saat itu. Wallahu alam apakah 2000 dinar ataupun 2000 dirham, tidak disebutkan. Maka mereka datanglah pulang mereka kepada ibu mereka, kemudian menuangkan harta tersebut ke dalam atau ke atas pangkuan dari ibunya, ke atas pangkuan ibunya. Fatuqassimu dzalika bainahum hufnatan hufnatan, maka beliau Khonsa kemudian membagikan harta ghanimah tersebut kepada mereka, kepada keempat anaknya, hufnatan hufnatan, yakni segenggam tangan, bisa dibaca hufna, bisa dibaca hafna. Fama yughadiru wahidun min ata'ihi dirhaman, maka tidak ada sama sekali dari mereka yang kemudian berbuat curang dengan pembagian dari ibunya mereka tersebut. Ini kalau disebut dirham di sini maka mungkin yang dimaksud tadi 2000 dirham, wallahu alam. Walaupun bisa juga yakni dinar tapi disebut dirham, tapi mungkin yang lebih dekat adalah 2000 dirham. Baik, dari kisah yang agak panjang ini apa yang kita bisa simpulkan? Ada seorang ibu namanya Khonsa bintu Amr an-Nakhaiyah, punya 4 putra. Beliau menyuruh keempat putra beliau untuk menuju perang Al-Qadisiyah. Kemudian keempat-empatnya mati syahid atau hidup? Mati syahid atau hidup? Mati syahid di perang Al-Qadisiyah atau dapatkan ghanimah? Dapat ghanimah. Itu yang baru saja kita baca. Antum kenapa ragu-ragu sekali menjawabnya? Mereka tidak mati syahid. Maka di sini kemudian para ulama membahas, bukankah ada riwayat yang lain yang namanya Al-Khonsa punya 4 putra, menyuruh keempat putranya berangkat perang Al-Qadisiyah, kemudian seluruh 4-empatnya mati syahid di perang tersebut. Kemudian Al-Khonsa memuji Allah Subhanahu wa taala karena keempat putranya mati syahid semua di perang Al-Qadisiyah. Jadi mana yang benar? Para ulama membahas hal ini. Allahu alam, kesimpulan yang ana dapatkan hingga saat ini setelah ana membaca dan menelaah berbagai literatur dalam masalah ini, maka pendapat yang paling memuaskan, walaupun masih ada beberapa tanda tanya di situ, pendapat yang paling memuaskan adalah di sini. Kalau antum sebelum kita membahas pendapat yang paling memuaskan menurut ana, antum kalau googling kisah Al-Khonsa, pasti banyak di literatur bahasa Indonesia Al-Khonsa ibunda para syuhada, betul tidak? Itu berarti tentang riwayat yang menyebutkan bahwa keempat putranya mati syahid. Kisah keteladanan Al-Khonsa, seorang sahabiyah, Al-Khonsa seorang penyair, Al-Khonsa yang juga merupakan ibundanya para syuhada. Keempat putranya, seluruh putranya, karena disebutkan Al-Khonsa juga punya anak perempuan, tapi seluruh putranya yaitu 4-empatnya mati syahid semua. Dan beliau ridha dan beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kisah ini sangat inspiratif sekali, sangat menginspirasi. Makanya banyak dibahas di tulisan bahasa Indonesia. Misalkan diantaranya judulnya adalah Al-Khonsa ibunda para syuhada.
Tapi di sini kita lihat ini bertentangan dengan riwayat yang antum baca sendiri di kitab ini. Aina nahnu min akhlaqis salaf. Keempat putra beliau tidak mati syahid, betul tidak? Maka pendapat yang paling memuaskan di sini, wallahu alam, menurut studi yang masih terbatas tentunya dari anak, ada dua al-khonsa di sini. Ada dua al-khonsa di sini. Yang pertama adalah al-khonsa, ini laqab, nama aslinya adalah Tumadir bintu Amr As-Sulamiyah. Al-khonsa ini adalah laqab karena kecantikan beliau. Nama aslinya adalah Tumadir bintu Amr Ibnu Syarid As-Sulamiyah. Ini al-khonsa yang pertama. Adapun al-khonsa yang kedua adalah al-khonsa yang tadi kita baca di sini. Al-khonsa bintu Amr, sama-sama bintu Amr, An-Nakhaiyah. An-Nakhaiyah. Bedanya apa? Sama-sama al-khonsa bintu Amr, tapi yang itu kita yakin bahwa itu adalah seorang sahabat. Yang ini kita tidak tahu apakah beliau sahabat atau bukan. Jadi al-khonsa yang pertama, yang As-Sulamiyah, kita tahu bahwa beliau adalah seorang sahabat dan beliau adalah penyair dan anak-anaknya semuanya penyair. Al-khonsa yang kedua, yaitu yang kita baca barusan riwayatnya yang panjang, Al-khonsa An-Nakhaiyah, kita tidak tahu apakah beliau sahabat atau bukan. Zahirnya bukan sahabat, dan kita tidak tahu apakah beliau penyair atau bukan. Yang kita tahu keempat putra beliau bisa bersyair. Baik. Ini yang pertama, poin yang pertama. Ada dua al-khonsa. Kemudian yang kedua, al-khonsa yang merupakan sahabiyah, yaitu al-khonsa As-Sulamiyah. Beliau memang memiliki 4 anak laki-laki, tetapi 4 anak laki-laki beliau itu dari 2 suami yang berbeda. Perhatikan tadi perkataan al-khonsa kepada keempat putranya, sungguhnya kalian itu berasal dari satu laki-laki yang sama, dari satu perempuan yang sama, betul? Sedangkan al-khonsa yang merupakan sahabiyah, yang merupakan penyair, itu memiliki 4 putra, tetapi dari 2 suami yang berbeda. Yakni awalnya nikah sama Mirdas terlebih dahulu. Mirdas punya 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Di salah satu riwayat disebutkan 3 anak laki-laki namanya Yazid, Muawiyah, dan Amr. Anak perempuannya namanya Amroh. Yazid, Muawiyah, Amr, anak perempuannya namanya Amroh. Kemudian anak laki-laki satu lagi dari suami yang kedua, yaitu Rawahah. Rawahah bin Abdul Uzza. Allah alam mungkin nikahnya sama Rawahah dulu, baru kemudian sama Mirdas. Rawahah bin Abdul Uzza, maka ketika menikah dengan al-khonsa yang merupakan sahabiyah, al-khonsa As-Sulamiyah, ada 2 tadi ya, al-khonsa As-Sulamiyah dan al-khonsa An-Nakhaiyah. Maka ketika menikah dengan Rawahah bin Abdul Uzza, memiliki anak laki-laki yang bernama Abdullah. Nah, Abdullah ini bernama Abdullah bin Rawahah bin Abdul Uzza, memiliki kunyah Abu Syajarah. Memiliki kunyah Abu Syajarah. Ini siapa? Anak laki-lakinya Al-khonsa. Al-khonsa yang mana? Al-khonsa yang As-Sulamiyah. Nah, Abu Syajarah ini anak laki-lakinya Al-khonsa, salah satu anak laki-lakinya yang merupakan anak dari Rawahah. Antum masih mengikuti, betul tidak nama-namanya? Abu Syajarah, Abdullah bin Rawahah bin Abdul Uzza ini, beliau masuk Islam, sempat murtad, kemudian masuk Islam lagi, dan dipastikan bahwa beliau ini meninggalnya setelah
Umar radhiyallahu anhu meninggal. Umar radhiyallahu anhu meninggal di tahun 23 Hijriah sekitar itu. Sedangkan perang Al-Qadisiyah terjadi sekitar tahun 14 atau 15 Hijriah. Para ulama khilaf kapan terjadinya. 14 atau 15 Hijriah. Ya, awalnya gitu ya, ada khilaf. Sehingga kita simpulkan bahwa Al-Khunsa yang merupakan sahabat, yang merupakan penyair, Al-Khunsa As-Sulamiyah yang nama aslinya adalah Tumadir bintu Amr As-Sulamiyah, bukan Al-Khunsa yang dimaksud di sini. Kenapa? Anak laki-lakinya kalau memang disebutkan bahwa itu mati syahid, betul tidak? Kalau memang keempat anak dari Al-Khunsa itu mati syahid di perang Al-Qadisiyah, kita yakin bahwa Al-Khunsa yang merupakan sahabiyah, seorang sahabat yang disebutkan oleh para ulama ini sahabat yang merupakan penyair handal sekali. Tidak ada, kata para ulama, tidak ada perempuan sebelum dan setelahnya yang lebih bagus syairnya, yang lebih handal dalam bersyair daripada beliau. Bahkan disebutkan bahwa ada sebagian orang yang memuji Al-Khunsa, antum ini adalah sebaik-baik penyair dari kalangan jin dan manusia. Bahkan pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, makanya beliau adalah seorang sahabiyah. Dan bahkan Nabi Muhammad SAW disebutkan sangat suka dengan syair-syairnya Al-Khunsa. Al-Khunsa siapa? Sulamiyah atau Nahoiyah? Sulamiyah. Tetapi dari data tadi bahwa anak laki-laki beliau yang bernama siapa namanya? Abu Syajarah, Abdullah. Nama aslinya Abdullah bin Rawaha, kunyahnya adalah Abu Syajarah. Karena meninggalnya itu setelah meninggalnya Umar radhiyallahu anhu, setelah zamannya Umar, maka ini tidak mungkin Al-Khunsa yang dimaksud di riwayat itu adalah Al-Khunsa As-Sulamiyah. Tidak mungkin. Karena kalau memang ada riwayat yang menyebutkan, riwayat tersebut jelas-jelas menyebutkan Al-Khunsa Tumadir bintu Amr As-Sulamiyah, punya 4 putra, disuruh berangkat, 4-4-nya mati syahid. Tidak mungkin. Terus mengapa ada kontradiksi ini? Kontradiksinya wallahu alam karena setiap riwayat yang menyebutkan tentang hal tersebut, nama Al-Khunsa As-Sulamiyah, kemudian menyebutkan 4 putranya mati syahid, di situ perawinya adalah Muhammad Ibnul Hasan Al-Makhzumi. Muhammad Ibnul Hasan Al-Makhzumi dinilai oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah salah satu matrukin, ahadul matrukin, salah satu orang yang ditinggalkan riwayatnya karena dhaif. Sehingga riwayat yang terkenal di Indonesia dan juga di seluruh jagat raya ini ya, itu berasal dari riwayat yang dhaif. Berasal dari riwayat yang dhaif, yaitu dari riwayatnya salah satu perawinya Muhammad Ibnul Hasan Al-Makhzumi. Tentunya dalam masalah sirah, dalam masalah tarikh, para ulama lebih ringan dalam menetapkan mana riwayat yang bisa diterima. Seringkali para ulama walaupun riwayatnya dhaif tetap bisa diambil. Tetapi kalau riwayat tersebut kemudian kontradiksi dengan data yang lain, maka tentunya ini harus ditinggalkan, betul tidak? Kan tidak mungkin Al-Khunsa As-Sulamiyah di satu sisi punya 4 putra, mati syahid semua di perang Al-Qadisiyah. Kemudian salah satu anak laki-lakinya yang bernama Abdullah, Abu Syajarah tadi, itu masih hidup bahkan ketika Umar radhiyallahu anhu meninggal dunia. Karena disebutkan bahwa ketika sempat ada masalah antara Umar dengan Abu Syajarah ini, Abu Syajarah pernah datang ke Madinah minta sedekah ke Umar, kemudian Umar tidak memberinya. Intinya Abu Syajarah ini tidak mau mendekat ke Madinah karena takut sama Umar. Baru mendekat ke Madinah, baru pergi ke Madinah setelah Umar meninggal dunia. Berarti siapa itu? Kalau sudah mati syahid di perang Al-Qadisiyah, itu siapa berarti? Jin korinnya? Kan tidak mungkin, betul tidak? Tidak ilmiah. Sehingga kita simpulkan riwayat tersebut yang menyebutkan bahwa ada Al-Khunsa, yakni seorang sahabiyah. Ini sahabiyah yang terkenal, Al-Khunsa bintu Amr ibn Syarid As-Sulamiyah, punya 4 putra yang mati syahid di perang Al-Qadisiyah. Kita tidak bisa terima. Maka kemudian kita menuju kepada riwayat yang lain. Riwayat yang lain adalah riwayat yang baru saja kita baca.
Ternyata Al-Khonsa yang dimaksud bukan As-Sulamiyah tapi An-Nakhoiyah. Itu bedanya adalah beda kabilah, beda suku. Yang satu dari Banu Sulaim, yang satu dari Nakho. Yang satunya dari Banu Sulaim, As-Sulamiyah, yang satunya dari Nakho. Ini berbeda sekali, beda orang. Walaupun namanya sama-sama Al-Khonsa bintu Amr. Perlu diketahui, sahabat yang bernama Al-Khonsa, sahabiah yang bernama Al-Khonsa disebutkan oleh para ulama ada 4. Yang bernama Al-Khonsa bintu Amr ada beberapa. Jadi bisa jadi mungkin kecampur-campur, betul tidak? Tapi intinya ada riwayat, yaitu yang kita baca di sini, ada riwayat yang menyebutkan bahwa Al-Khonsa yang memiliki 4 putra itu adalah Al-Khonsa An-Nakhoiyah. Itu pun 4 putranya tidak mati syahid. Baik, jelas sampai sini? Sekarang disebutkan di riwayat yang lain, riwayat At-Tabari, di Tarikh Tabari, beliau menyebutkan riwayat ini bahwa ada yang namanya ada 4 putra yang disuruh berangkat ke disuruh berangkat perang Al-Qadisiyah oleh ibunya. Kemudian 4-empatnya tidak mati syahid. Tapi riwayatnya At-Tabari tidak menyebutkan nama Al-Khonsa, cuma menyebutkan Imro'ah minan Nakho, seorang perempuan dari An-Nakho. Sehingga dari sini kita kemudian bertanya, apakah nama Al-Khonsa bintu Amr An-Nakhoiyah, nama Al-Khonsa bintu Amr di sini, di riwayat yang baru saja kita baca di kitab ini, apakah ini memang akurat, memang namanya kebetulan sama dengan Al-Khonsa yang sahabat itu, sama-sama bintu Amr, atau ini karena ada perawi di sini yang kecampur-campur? Karena riwayat Tabari tidak menyebutkan nama, tidak menyebutkan namanya Al-Khonsa, tidak juga menyebutkan bahwa beliau sahabat atau bukan, cuma menyebutkan seorang perempuan dari Nakho. Punya 4 putra, disuruh berangkat ke Al-Qadisiyah, kemudian 4-empatnya menang, tidak meninggal dunia, tidak mati syahid. Jadi banyak pertanyaan di sini, betul tidak? Banyak pertanyaan. Kemudian jadi pendapat yang paling memuaskan adalah minimal kita yakin bahwa yang punya 4 putra dan 4 putra yang tersebut tidak mati syahid, yakni bisa kembali dengan selamat, itu adalah seorang perempuan dari An-Nakho, dari kabilah An-Nakho. Nah, perempuan ini bisa jadi namanya sama Al-Khonsa bintu Amr juga, tapi bukan Ibnu Syarid. Karena kalau Al-Khonsa bintu Amr Ibnu Syarid itu yang sahabat tadi, As-Sulamiyah. Tapi yang ini cuma Al-Khonsa bintu Amr saja. Apakah namanya memang Al-Khonsa bintu Amr? Memang kebetulan sama, atau ini kebetulan perawinya saja yang kecampur-campur? Nah, itu masih tanda tanya. Kemudian kalau misalkan masih ada yang memaksakan bahwa ini sahabat yang dimaksud Al-Khonsa adalah yang sahabiah, yang penyair itu, penyair yang tadi itu. Jadi misalkan tidak mau terima bahwa faktanya bahwa riwayatnya dhaif, maka kita bertanya, kalau begitu kenapa beliau menyebutkan kalian berempat ini adalah anak dari satu laki-laki? Kan suaminya 2. 4 anak laki-laki itu 3 anak dari satu suami, 1 anak dari suami yang satunya lagi, betul tidak? Jadi setelah nikah sama suami pertama, kemudian nikah dengan suami yang kedua, dari yang satu punya 1 anak laki-laki, dari yang satu lagi punya 3 anak laki-laki. Ini kontradiksi, betul tidak? Kemudian kita tanya lagi, Al-Khonsa yang sahabiyah itu disebutkan bahwa ketika masih jahiliyah, ketika masih belum masuk Islam, beliau punya 2 saudara laki-laki yang namanya Sohar dan Muawiyah. Muawiyah terbunuh ketika perang antara kabilah, antar suku. Kemudian akhirnya Al-Khonsa ini karena beliau itu penyair, maka sedih dengan kematian Muawiyah. Kemudian beliau menyuruh Sohar untuk membalaskan dendam atas kematian Muawiyah. Sohar juga meninggal dunia. Sehingga Al-Khonsa kemudian menuliskan banyak sekali syair yang meratapi kepergian dari 2 saudara laki-lakinya, Muawiyah dan Sohar. Sehingga diantara reputasinya Al-Khonsa sebagai penyair itu juga karena syair yang beliau buat dari kematiannya Muawiyah dan Sohar. Bagus sekali katanya, ya. Maka kita tanya, kalau beliau sangat menangisi kepergian 2 saudara laki-lakinya, kenapa ketika 4 putranya meninggal semua tidak bikin syair sama sekali? Betul tidak? Ada sebagian ulama yang bertanya-tanya demikian. Walaupun ini bisa dijawab,
Bisa jadi setelah masuk Islam atau ketika momen menuju perang Al-Qadisiyah tersebut, mungkin beliau diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tauhidnya lebih baik daripada sebelumnya ketika masih jahiliyah, tentunya pasti. Kalau sudah masuk Islam tentunya lebih baik. Bisa jadi itu masih ada, bisa dijawab seperti itu. Tapi yang tidak bisa dijawab adalah yang tentang anaknya tadi. Anaknya, salah satu anaknya 4, 1 dari satu suami, 3 dari satu suami yang lain. Kemudian salah satunya namanya Abdullah. Abdullah ini baru meninggal setelah kematian Umar radhiyallahu anhu. Ini data yang tidak bisa dicocokkan sama sekali, nggak klop, betul tidak? Nah, terkait ini juga ada pertanyaan juga. Ada salah satu anaknya, katanya anaknya Al-Khansa As-Sulamiyah, yang namanya Al-Abbas bin Mirdas. Anaknya Mirdas. Al-Abbas bin Mirdas ini katanya anaknya Mirdas dan anaknya Al-Khansa As-Sulamiyah. Tapi di riwayat yang lain, di kitab ulama yang lain yang menyebutkan biografi dari Al-Khansa dan Mirdas, disebutkan bahwa 3 anak laki-laki antara Al-Khansa dengan Mirdas. Siapa namanya yang tadi Anda sebut? Yazid, Muawiyah dan Amr. Mana Al-Abbas? Jadi Al-Abbas bin Mirdas itu anaknya siapa? Ya, anaknya Mirdas yang jelas. Tapi ibunya siapa? Bahkan karena adanya pertanyaan ini sampai sebagian ulama mengatakan itu anaknya Mirdas yang sama, tapi bukan dengan Al-Khansa, dengan mungkin istri yang lain, bisa jadi. Ala kulli hal, ini sekarang antum paham betapa banyaknya tanda tanya di sini. Itu masih belum terpecahkan itu. Siapakah Al-Abbas bin Mirdas? Ala kulli hal, Al-Abbas bin Mirdas itu penyair yang terkenal juga. Seluruh anak Al-Khansa As-Sulamiyah penyair semua. Yazid, Muawiyah, Amr dan Amroh. Sekarang Al-Abbas bin Mirdas penyair juga. Anaknya Mirdas, tapi katanya bukan anaknya Al-Khansa, tapi anaknya perempuan lain. Di kitab yang lain disebutkan tidak, itu anaknya Al-Khansa. Tapi kalau anaknya Al-Khansa, kenapa ada nama tadi Yazid, Muawiyah sama Amr? Mana yang benar, mana yang salah? Ini masih tanda tanya. Jadi tentang Al-Khansa As-Sulamiyah banyak tanda tanya, tapi minimal menurut setelah kita menggabungkan banyak data tadi, wallahu alam, pendapat yang paling memuaskan adalah perempuan yang menyuruh keempat putranya untuk berangkat menuju perang Al-Qadisiyah itu bukanlah seorang sahabiah yang juga penyair yang bernama Al-Khansa Tumadir bintu Amr ibn Syarid As-Sulamiyah, bukan beliau, tapi satu perempuan yang lain yang berasal dari An-Nakha, yang di sebagian riwayat yang di kitab ini disebut itu namanya juga kebetulan sama Al-Khansa bintu Amr juga, tapi An-Nakhaiyah. Ini pendapat yang paling memuaskan ya. Jadi intinya, siapakah yang mati syahid berarti? Nggak ada berarti. Ya orang lain yang mati syahid di perang Al-Qadisiyah. Tapi keempat putra dari seorang perempuan yang disebut Al-Khansa tersebut tidak mati syahid. Jadi kalau misalkan ada artikel yang kemudian menyebutkan Al-Khansa ibundanya para syuhada, ini mungkin perlu ditelaah kembali, ini kurang akurat. Itu berdasarkan pada riwayat yang dhaif tadi, yang berasal dari berasal dari Muhammad ibnul Hasan Al-Makhzumi. Jadi ini dhaif dari satu sisi, dari segi sanad, dan dari segi kontennya bertentangan dengan data bahwa anaknya Al-Khansa As-Sulamiyah, satu anak laki-lakinya baru meninggal dunia setelah meninggalnya Umar radhiyallahu anhu. Ini yang telak juga. Secara sanad lemah, secara data kontradiktif satu sama lain. Betul tidak? Ini. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kalau kita melupakan tentang itu semua ya, tapi kita simpulkan di sini ada seorang perempuan yang masya Allah semangat sekali memerintahkan putranya untuk menuju perang tersebut dalam rangka untuk supaya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perempuan yang jarang mungkin ya, seluruh anak laki-lakinya disuruh berangkat perang, yakni dalam jihad syar'i. Maka ini adalah riwayat penutup di bab ini tentang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan oleh para sahabat, para tabi'in. Perempuan yang tadi kita tidak tahu apakah sahabat, apakah tabi'in ya. Kita cuma tahu bahwa Al-Khansa yang satu lagi, yaitu yang As-Sulamiyah,
beliaulah yang sahabiyah. Ini sahabat wanita. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.